Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan mengenai manajemen operasi dan teknologi. Setelah sebelumnya kita mulai paham mengenai apa yang dimaksud dengan perencanaan agregat atau perencanaan gabungan atau perencanaan keseluruhan. Lantas, kita tentunya ingat bahwa langkah selanjutnya adalah membuat material requirements planning atau rencana kebutuhan bahan baku. Nah, di sini sebagai pengantar, kita bisa menggunakan contoh Wheeled Coach. Ini merupakan suatu perusahaan yang membuat mobil ambulans. Nah, tentunya dia tidak membuat seluruhnya sendiri, tapi ada beberapa bagian yang memang dia mengambil dari apa yang sudah ada di pasar, yang logis untuk digunakan, misalkan chassisnya, landasan bawah itu, juga misalkan ban, tire-nya, kemudian mesin-mesin yang dia gunakan, itu dia bisa ambil dari pasar, dari pemasok, dalam bentuk sudah jadi, dalam bentuk modul-modul. Kemudian di sini dia merupakan perusahaan penyedia ambulans yang terbesar di dunia dan tingkatnya internasional, sehingga pesaingnya juga internasional. Ada 12 jenis desain ambulan yang dia sediakan, ukurannya juga tentu macam-macam, kemudian ukuran mesin dan seterusnya juga berbeda-beda. Secara keseluruhan ada 18.000 bahan baku suku cadang yang dia perlukan di dalam persediaan dia. Kemudian di antaranya ada 6.000 bagian yang dia buat sendiri, terutama suku cadang yang langsung berkaitan dengan ambulans ya. Sedangkan yang sifatnya umum untuk kendaraan dia beli, ada 12.000 bahan baku atau suku cadang yang dia beli dari luar. Nah, ada beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia itu membuat perencanaan kebutuhan bahan baku, kebutuhan komponen suku cadang sangat detail. Kemudian dia juga membuat rencana utamanya, schedule jadwal utamanya. Dan dia juga sejak awal menentukan kemampuan produksi dari pabrik dia. Kemudian dia harus pastikan bahwa rencana yang sudah dibuat itu betul-betul dijalankan dengan benar. Kemudian dia punya kemampuan untuk meminimalisasi, mengurangi sejauh mungkin besar investasi atau modal yang dibenamkan di dalam persediaan. Karena kita tahu ada 18.000 suku cadang, kalau semuanya harus disediakan, padahal masing-masing suku cadang harganya mahal, dan yang namanya persediaan kita ingat merupakan modal yang berhenti, yang tidak dipakai secara langsung kalau terlalu banyak. Kemudian ada juga biaya untuk menyimpan persediaan, maka tentunya persediaan ini harus dibuat seminim mungkin. Dan dia juga melakukan pencatatan dengan rinci mengenai jumlah barang yang dia miliki di persediaan dia. Nah, itu hal-hal yang memang sangat perlu dia lakukan. Nah, dalam materials requirements planning ini, kita menggunakan konsep dependent demand. Kalau sebelumnya kita menggunakan independent demand untuk misalkan menentukan economic order quantity, berapa jumlah barang yang kita pesan sekaligus yang dalam format paling sederhana. Nah, kalau ini dependent demand, karena yang dibuat itu barang jadi dan tidak sekedar dia beli barang jadi, kemudian nanti dilempar kembali ke pasar, tapi dia memang memproduksi sendiri barang-barang dia, paling tidak sebagian buat sendiri yang 6.000, tapi sisanya yang 12.000 itu dia ambil suku cadang dan dia rakit menjadi ambulans utuh. Tentunya ketika ada permintaan untuk 100 ambulan, maka ada peningkatan juga kebutuhan untuk menyediakan 100 mesin untuk 100 ambulan itu. Diperlukan 100 chassis. Roda mungkin bisa lebih banyak lagi. Ada ambulan yang rodanya 4, ada ambulan yang rodanya 6. Nah, itu juga bisa berbeda-beda. Nah, untuk dependent demand berarti peningkatan permintaan atas satu barang bisa mempengaruhi kebutuhan akan barang-barang yang lain, terutama dalam hal ini komponen-komponennya. Nah, di sini kita menggunakan materials requirements planning.
Apa manfaatnya? Yaitu kita bisa memberikan respon yang lebih baik pada permintaan pelanggan. Ketika ada yang pesan, nanti kita bisa kirimkan barangnya dengan lebih cepat dan juga tepat waktu. Kemudian ketika ada perubahan tren pasar, kita dengan cepat mengikuti perubahan itu juga. Kemudian kita harapkan kemampuan produksi kita bisa termanfaatkan secara optimal. Nah, jadi tidak ada mesin produksi yang nganggur, tidak ada pegawai tenaga kerja yang nganggur karena misalkan sedang turun jumlah permintaannya. Kemudian kita juga harapkan bisa mengurangi tingkat persediaannya juga dengan menggunakan materials requirements planning. Nah, di sini kita kembali tekankan yang namanya permintaan dependent, itu berarti permintaan atas satu barang, atas barang akhir yang kita produksi misalkan, itu akan meningkatkan permintaan untuk barang lainnya, terutama dalam hal ini komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, kalau kita tahu berapa jumlah barang akhir, produk akhir yang diminta oleh pasar, maka kita bisa perkiraan berapa jumlah komponen yang dibutuhkan juga. Nah, yang sering digunakan ini merupakan materials requirements planning tadi ya. Kemudian ketika kita berusaha menggunakan persediaan sebaik-baiknya, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengelola dependent demand ini ya. Yang pertama, master production schedule, jadwal produksi utama. Kemudian kita juga harus menyiapkan bill of materials atau disingkat BOM, atau ini merupakan daftar suku cadang yang dibutuhkan untuk membuat barang akhirnya. Kemudian kita harus tahu persediaannya tepatnya untuk masing-masing komponen ada berapa. Kemudian kita juga bisa mengetahui kira-kira pesanan yang sudah ada itu seberapa besar. Dan lead time. Nah, kalau lead time ini sebelumnya kita pahami sebagai waktu yang dibutuhkan untuk kita pesan barang dari pemasok ke barang itu datang ke fasilitas kita, ke pabrik kita. Nah, tapi dalam hal ini juga bisa secara internal. Ketika barang dibutuhkan untuk proses perakitan di dalam pabrik kita, suku cadangnya itu butuh berapa lama agar nanti bisa datang ke titik assembly-nya, ke titik perakitannya. Itu juga termasuk lead time yang sifatnya internal. Nah, yang pertama, master production schedule, jadwal produksi utama. Nah, ini menyatakan apa yang harus dibuat dan kapan harus dibuat. Dan ini nanti sangat berkaitan erat dengan rencana agregat pada bagian yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Rencana agregat sekali lagi merupakan rencana yang menggabungkan antara perkiraan permintaan dengan kapasitas produksi kita. Kemudian kita harus juga tahu informasi, data dan informasi mengenai rencana keuangannya, mengenai permintaan pelanggan kita. Ini sifatnya perkiraan ya, mengenai kondisi-kondisi teknis dan mengenai kinerja pemasok, apakah pemasoknya itu selama ini mengirim bahan baku, mengirim kebutuhan kita itu secara tepat dengan kualitas yang terjamin, apakah justru kinerjanya kurang misalnya. Nah, kemudian setiap kita membuat rencana itu harus diuji coba. Apakah rencananya layak atau tidak. Kalau ternyata tidak realistis, misalkan nanti balik lagi diperbaiki dulu rencananya. Dan hasil akhirnya itu merupakan master production schedule, rencana produksi utama. Nah, ini dibuat untuk produk spesifik. Jadi harus dibuat tergantung setiap produknya akan beda-beda MPS-nya. Kemudian harus ada jangka waktu yang cukup pasti dan sifatnya MPS ini sudah fix untuk satu periode tertentu ya. Jadi kalau sudah oke, sudah diuji, kemudian sudah ditetapkan, maka dia lebih banyak sifatnya tetap sehingga harus diikuti. Dan perlu diingat bahwa MPS ini merupakan pernyataan tentang apa yang akan dibuat,
bukan perkiraan permintaan. Kalau perkiraan permintaan itu sudah sebelumnya, kita sudah gunakan di dalam perencanaan agregat atau perencanaan gabungan atau keseluruhan kemarin itu. Kemudian secara keseluruhan ini merupakan proses perencanaan yang kita lakukan. Kita bisa lihat dalam gambar yang lebih jelas di sini. Nah, untuk membuat rencana penjualan dan rencana operasi atau rencana produksi, katakanlah gitu, yang tergabung di dalam rencana agregat, maka ada 3 hal yang kita butuhkan. Yang pertama tentang kemampuan produksi, yaitu mengenai kapasitas, berapa jumlah barang yang kita bisa buat, tapi juga menyangkut berapa persediaan yang kita miliki. Itu juga masuk dalam produksi. Kemudian data tentang marketing, yaitu terutama tentang perkiraan permintaan pelanggan atau permintaan masyarakat. Nanti kira-kira pada bulan Januari berapa sih jumlah yang diminta, pada bulan Februari berapa, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu tahu mengenai kondisi keuangan. Misalkan kita akan meningkatkan kapasitas produksi, kita angkat pegawai banyak lagi, kita ingin membeli mesin baru. Apakah dari sisi keuangan kita mampu beli atau tidak? Misalkan seperti itu. Dan ini akan masuk ke dalam rencana agregat dan menggunakan informasi sekaligus juga tentang kondisi pemasok, kinerjanya misalkan. Kemudian juga kondisi SDM dan juga perencanaan SDM ke depan. Apakah nanti tahun depan ada rencana untuk menambah pegawai misalkan. Karena jangan lupa menambah pegawai itu butuh biaya. Memberhentikan juga butuh biaya juga. Kemudian ini semua tergabung dalam rencana sales and operations, penjualan dan operasi, dan juga otomatis akan menghasilkan suatu rencana gabungan. Dari sini akan muncul jadwal produksi utama. Nah, kita lanjut. Jadwal produksi utama ini akan dirinci lagi menjadi rencana kebutuhan bahan baku atau materials requirements planning. Ini istilah ini sangat terkenal MRP gitu ya, karena banyak software yang ditawarkan untuk mengelola MRP ini ya. Nah, ketika dicoba dan ternyata tidak masuk akal karena rencana produksinya itu terlalu ambisius misalkan, maka ini dievaluasi dan diperbaiki sampai didapatkan MRP yang baik dan kemudian rencana itu dieksekusi, dijalankan. Demikian secara keseluruhan proses perencanaan di dalam suatu perusahaan, terutama kalau dalam hal ini perusahaan manufaktur, namun bisa juga diekstrapolasi juga ke berbagai jenis perusahaan lainnya. Demikian penjelasan umum, pengenalan mengenai Materials Requirements Plan, mengenai rencana kebutuhan bahan baku. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.